Oke ya, diulang ya. Tadi ada kendala teknis. Ini siaran percobaan, benar-benar baru coba untuk trial. Jadi ada beberapa hal teknis mungkin akan terjadi nanti, pertama dari suara atau mungkin dari sambungan Skype atau disconnecting. Tapi mudah-mudahan selama 1 jam ke depan kita bisa tetap lancar untuk diskusi ngebahas tentang bisnis food and beverage di semasa COVID-19 ini. Oke, nah ini baru thank you buat yang sudah komen jadi biar ketahuan dari Mas Hasta Media, Pak Enyang Komarudin. Oke, thank you buat teman-teman sekalian mungkin bisa bantu untuk share juga. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang berkaitan dengan bisnis food and beverage, silahkan kirimkan komen aja nanti kita bisa bacain. Ya, gitu aja. Kita langsung mulai diskusinya sekarang. Saya akan coba sambungkan dulu ke Skype dan melakukan beberapa hal teknis. Jadi kita coba ya sekarang. Next. Nah, ups. Salah slide. Nah, oke, ini malah dua-duanya kita ganti dulu satunya. Oke, tunggu sebentar. Mestinya muncul di keduanya. Nah, sekarang gantian. Sebentar ya. Ini benar-benar kita lagi trial di episode perdana ini. Perdana lagi coba-cobain. Jadi kemarin sudah lancar kalau misalnya 2 orang. Sekarang lagi pengen cobain untuk kalau misalnya 3 orang. Ini yang muncul Pak Heri aja ya. Om Tri belum keluar tampilannya. Ah, ini dia. Kita cek dulu. Oke. Nah, ini ya, kok nggak keluar? Nah, oke kita gedein supaya kelihatan jelas. Oke. Nah, oke ya. Sudah kelihatan jelas. Ups. Oke, gimana? Nah, kembar. Ada yang komen kembar. Oke. Nah, Beda. langsung aja kita mulai aja sekarang. Sebentar, ada cek ya. Kita mulai aja sekarang. Oke. Sebelumnya terima kasih buat Pak Heri dan Om Tri Susanto sudah Sami-sami. join di diskusi live kali ini di ngobrol.im, ngobrol internet marketing bareng Iqbal Maulana. Dan pada kesempatan kali ini temanya kita membahas tentang bisnis food and beverage semasa COVID-19 ini. Jadi kita akan diskusi berkaitan dengan itu, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan, terus adaptasi apa yang dilakukan bisnis-bisnis di kondisi sekarang dan lain sebagainya. Jadi selama 1 jam, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas dengan tema seperti itu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu narasumber kita kali ini, yaitu pertama dari Pak Heri Ardin. Beliau adalah salah satu dari partner untuk ayam geprek juara yang saat ini sudah ada sekitar 100 lebih dari cabang di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua narasumber kita dari Om Tri Susanto, saya biasa nyebutnya. Ini salah satu pebisnis yang di bidang mesin kemasan, packaging, frozen food dan lain sebagainya. Dan nama brandnya Papa Dede Shop ya, di papadedeshop.com. Jadi kurang lebih itu. Silahkan buat teman-teman, Pak Heri, Om Tri Susanto, boleh duluan Pak Heri untuk memperkenalkan dirinya, mungkin lebih jelas nih tentang gimana aktivitasnya selama ini dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Iqbal sudah memberikan fasilitas untuk sharing di sini. Saya nyebutnya sharing. Saya Heri Ardin, saya adalah partner untuk investor di Ayam Geprek Juara. Jadi saya ada investor, kalau di Ayam Geprek Juara ada investor, ada pengelola begitu kurang lebih ya. Yeah. Nah, kita bahu membahu untuk membangun bisnis ini. Alhamdulillah saat ini sudah ada 100 cabang lebih karena memang mungkin kita merangkul banyak orang. Nah,
Situasi sekarang yang saat ini terjadi adalah saya banyak konsentrasi di daerah Priangan Timur sebetulnya. Kalau daerah Di Jakarta mana? saya Priangan Timur, Priangan Timur ya. daerah Priangan Oke. Timur, daerah Banjar, Ciamis, Tasik gitu ya, Garut. Nah itu juga Kuningan itu masuk juga di dalamnya. Jadi saat ini yang terjadi adalah telah terjadi penurunan sales yang sangat luar biasa, Mm-mm. angkanya sekitar 70 sampai 80% sales gitu. Jadi kalau misalnya sehari itu Oke. biasa, misalnya ya ini ilustrasi Iya. saja, itu dapat 10 juta, ini sekarang cuma dapat sekitar ya 2 jutaan gitu. Itu pun sudah untung 2 juta itu maksudnya sudah merasa beruntung begitu. Oke, Bahkan ada jadi ah, bahkan ada beberapa outlet yang turun sampai cuma sekitaran 700.000 sehari gitu, Bal. Ini memang luar biasa wow. wabah sekarang ini. Dan Mm-mm. kita nggak, dan efeknya adalah kalau sudah sales turun ya sangat berantakan ke bawahnya ya. Artinya saya, Betul. artinya sementara kita punya karyawan, kita punya kita punya biaya operasi yang harus kita bayarkan terus menerus gitu. Jadi kita hitung-hitung itu kalau mau BEP itu sekitaran 2 juta sampai 2 juta setengahan gitu kalau mau BEP sehari ya. Tapi kalau misalnya kurang dari itu ya agak Mm-mm. berat gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita bahas, kira-kira penurunannya terjadi sekitar 80%? Betul. 80% dan 20%-nya itu orang-orangnya seperti apa? Apakah dia dine in atau beli di take away atau kayak gimana? Ya, di beberapa daerah di sekitar Priangan Timur itu belum terjadi PSBB kayak di Jakarta ya, teman-teman. Jadi kalau di Priangan Timur itu masih boleh untuk melakukan dine-in, cuma memang terbatas juga. Jadi jamnya hanya jam siang saja, tidak sampai malam-malam. Kemudian yang kita lakukan saat ini adalah kita mendekati pelanggan-pelanggan lama kita. Jadi pelanggan lama yang dulunya kalau misalnya order itu minimum 10, sekarang 3 Iya, pun diantar gitu. 3 pun diantar sekarang ya. Oke. Iya, Follow up pelanggan lama ya. Oke. iya follow up pelanggan lama, Bang. Oke, jadi itu dulu. Nanti saya sambung lagi. Sekarang Siap. saya mau tanya tentang Om Tri Susanto. Boleh mungkin memperkenalkan diri dulu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera Ups. pada kita semua. Semoga kita diselamatkan dari segala musibah dan Amin. bencana. Oke. Ya, Ini memang COVID-19 ini suatu wabah yang luar biasa sekali ya. Itu sangat berdampak pada semua sektor. Bukan sektor hanya UKM saja, tapi sektor yang besar juga terdampak. Nah, saya ini memperkenalkan diri bahwa saya ini biasa memang dulu seorang IT, tapi saya lebih suka terhadap teknologi permesinan, iya. terutama packaging dan pengolahan makanan. Nah, gitu. Jadi mungkin sedikit lah ilmu saya tuh belum terlalu banyak. Soalnya belajarnya juga bukan sama guru, tapi dengan Google, kadang-kadang dengan YouTube, bahkan kadang nonton bareng sama anak, laptop si Unyil. Nah, itu bahan saya untuk belajar bagaimana proses makanan, minuman itu bisa dijual dengan layak atau packagingnya dijual dengan layak ya. Mulai belajar dari Google, dari YouTube itu, dan laptop si Unyil, kadang si Gundul, segala macam lah yang Yang ada aja ya berarti ya. bagus gitu. Bahkan saya coba memperhatikan juga kayak geprek juara, oh gimana dia bisa seperti ini, itu kan saya perhatikan juga gitu kan. Oh iya, dia Makasih. sorry. Mulai dari penempatan juga, mulai penempatan warna, penempatan font, mulai Iya. packagingnya, oh saya perhatikan seperti ini gitu. Itu memang sepertinya sudah mantap banget ya. Amin. Juara ya. Amin. Oke. Kalau misalnya sudah mulai dari sini ya. Oke, kalau misalnya di kondisi sekarang gimana tentang bisnisnya? Karena kan kebanyakan di kondisi sekarang mulai banyak yang cari-cari tentang mesin kemasan, tentang cari packaging yang baik untuk dikirim dan lain sebagainya. Itu gimana tuh? Gini, saya mau menjelaskan, kemarin juga saya sempat kaget aja. Saya sih kebetulan toko memang kantor nih, saya bukan di mall atau bukan di perkantoran ya, di daerah mana? Perumahan di Kampung Melayu besar. Oke. Jadi kantor tetap, atau toko lah, ini kan toko tetap
aktif, dan itu saya melihat kok ini permintaan plastik vakum sama mesin vakum kok tinggi banget. Saya Jadi bingung. meningkat ya. Oke. Tanya-tanya, ini apa ya sebenarnya? Permintaannya cukup tinggi. Makanya saya dibilang terdampak juga memang nggak terdampak sih, saya gaya-gayaan aja sih, pengen jadi berkah ya Mas, nambah malah. Karena karyawan saya nggak terlalu banyak, jadi saya nggak ada beban tanggungan nggak terlalu besar seperti itu. Nah, sekarang adalah dalam urusan packaging, ini udah mulai nggak belum malah Bapak akhirnya dulu. Enggak, itu bahas aja dulu tentang apa bisnisnya seperti apa, nah packaging. Oh ya, bisnisnya seperti itu ya. Dia mulai packaging ya, pengolahan sistem tetap berjalan normal seperti biasa. Kalau saya sih mungkin ada penurunan, tapi dalam masalah mesin-mesin yang cukup besar mungkin perusahaan-perusahaan mulai menahan pembelian mesin yang cukup besar. Rata-rata malah beralih kayak mesin labeler, mesin filling botol, mesin yang kayak hand sanitizer kemarin seperti itu. Itu banget permintaan seperti itu. Terus juga mesin kemarin tuh sampai istilahnya mesin vakum saya sempat habis kemarin yang portable. Saya ada terus juga ada plastik 5 kilo yang untuk berbagi beras premium juga sudah habis, saya udah nggak ada lagi. Seperti itu. Jadi tinggal plastik vakum yang standar sama plastik vakum mesin vakum portable yang kering basah untuk ayam atau untuk rendang itu saya masih ada sih. Jadi berasanya di sana ya. Jadi malah ada peningkatan di kondisi sekarang. Begitu artinya? Malah peningkatan, saya sih bersyukur ya, banyak mukjizat kalau saya bilang ya. Subhanallah, benar sih mukjizat. Subhanallah, malah mukjizat ya. Iya. Beneran kayak mukjizat ini. Saya ditempatkan saya nggak pernah berpikir saya ditempatkan di daerah perumahan gini di dalam. Saya tidak pernah kepikiran untuk grow up cepat, grow up. Temen kan banyak temen tuh anak IM, ayo grow up lagi. Enggak, saya cuma menahan diri. Saya cuma bertahan. Ada apa ini? Saya juga udah curiga dari awal tahun 2019 ini ada yang aneh. Saya bilang, aduh, yaudah coba kita berjalan seperti biasa. Ternyata kejadian seperti ini, seperti itu. Oke, karena ini saya sambil kasih lihat salah satu berita juga, mungkin bisa dilihat. Nah ini dari Liputan 6 ya, beritanya dari Liputan 6. Industri makanan dan minuman sebenarnya kondisinya sekarang paling terdampak virus corona. Ini data dari sebuah aplikasi atau startup lah penyedia layanan kasir digital, yaitu dari Moka datanya. Karena kan beliau si startup ini punya akses untuk ke retail dan restoran. Dan dari datanya dia, ini sekitar penurunannya yang baru tercatat nih sekitar 32% di berbagai tempat. Penurunan harian ini dari 17 kota, jadi memang dirata-ratain. Tapi yang memang paling signifikan yaitu dari Jakarta Barat, Tangerang Selatan, Depok, Jakarta Pusat, dan Bandung. Ini yang paling terasa di kondisi sekarang. Dan dari kota-kota lain ya pasti lebih parah lagi sih sebenarnya. Betul. Gitu. Jadi ini baru dari satu berita, tapi intinya dari berbagai macam media juga menyebutkan bahwa bisnis tentang makanan dan minuman, apalagi kondisi sekarang ya orang-orang kan tetap di rumah aja nih. Jadi yang tadinya kalau misalnya contoh ya, kalau ke Ayam Geprek Juara kan nggak melulu tentang makan atau kebutuhan keseharian, tapi bisa juga ya memang pengen bosan terus ya lagi bosan pengen cobain occasionally, jadi ya sesekali lah cobain main keluar. Tapi kondisi sekarang kan nggak begitu, kebanyakan orang kan pengennya adalah kebutuhan yang memang ya harian, kebutuhan makanan harian. Nah terhadap hal tersebut kira-kira kalau dari Ayam Geprek Juara mungkin Pak Heri ada gimana caranya beradaptasi di kondisi saat ini? Baik, terima kasih Bang. Jadi yang kita lakukan adalah pertama-tama ya selalu tidak ada kejadian yang terjadi tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terima sebagai sebuah sesuatu yang harus kita hadapi dengan tenang begitu. Alhamdulillah kita berkomitmen untuk tidak melakukan pemecatan terhadap karyawan.
Cuma memang secara cash kita agak terganggu, secara cash flow kita agak terganggu. Jadi yang kita lakukan adalah one off gitu. Jadi satu stop satu maju, satu stop satu maju, sehingga kita bisa cutting cost gitu ya, supaya lebih bagus tanpa harus memecat mereka. Oke. Kedua yang kita lakukan adalah kita mencoba untuk selalu responsif. Kalau misalnya ada request dari Facebook, dari Instagram gitu, itu langsung follow up secara cepat. Jadi benar-benar customer service anak-anak akan kita tekankan terus untuk segera merespons. Seandainya mereka pesan, langsung dilayani, langsung di-reply. Jadi kalau dulu kan agak delay beberapa saat, sekarang lebih cepat begitu responsnya. Karena udah rindu order sekali begitu. Jadi rindu order ya. Kalau dulu kalau misalnya ada leads atau prospek atau ada orang tanya-tanya, mungkin masih bisa milih-milih. Tapi kalau misalnya sekarang ya mana aja deh gitu ya. Mana aja deh gitu. Yang penting bisa menghasilkan sesuatu. Tentu dengan batasan tertentu ya. Kayak misalnya radiusnya 5 kilo maksimum dan lain-lain gitu. Berarti, kemudian yang ketiga kita bikin promo-promo gitu, kayak promo bundle biasa sih, kayak misalnya promo bundle beli 4 gratis 1, kayak gitu-gitulah. Karena kan kami marginnya nggak terlalu besar, sehingga kita betul-betul harus bagaimana berjuang supaya ini bisa berjalan tanpa harus menggerus bisnis model yang biasa kita sudah bangun begitu. Oke, jadi kemudian, adaptasinya dari sisi promosi, kondisi sekarang promosinya seperti apa? Kayak misalnya buy one get one atau apa? Enggak, belum. Bawang gitu kan belum berani. Beli 4 gratis 1 paling mungkin ya. Gratis 1. Kemudian kita mendekati komunitas-komunitas yang senang beramal begitu ya. Jadi kita juga sama, kita juga memberikan amal gitu ya. Kalau misalnya ya kita kan juga tahu struktur cost lah. Jadi kalau misalnya HPP-nya berapa ya kita potong di harga sekian, sehingga gitu bisa kejual lah gitu ya. Kemudian yang kita lakukan lagi itu adalah ya kita lagi memikirkan juga untuk melakukan packaging yang kayak frozen food gitu ya. Kita lagi terus memikirkan untuk bisa membuat itu, karena saya perhatikan itu juga growing luar biasa. Tadi juga bisa kita dengar sama-sama dari Mas Tri Susanto itu kan kelihatan bahwa memang terjadi peningkatan dari sisi packaging gitu. Nah, kita akan memikirkan itu untuk segera membuat produknya, untuk segera di launching. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini sudah ada lah insyaallah gitu ya. Ketiga ya itu tadi Bal, yang tadi saya sebutkan ngeblas lewat WA begitu. Oke. Saya pikir juga untuk bikin Facebook Ads di advertisan nantinya untuk bisa di blasting kemana-mana gitu ya. Nanti kita coba ngobrol lagi lebih lanjut setelah ini. Oke. Terus kalau misalnya adaptasi dari produk, apakah ada dibuat produk khusus atau dibikin gimana, atau masih menggunakan paket-paket yang lama? Ya, paket-paket yang lama cuma dibuat frozen, itu aja sih yang dalam pikiran kita saat ini. Ini kita sudah sampai forum untuk diskusi lebih intens gitu untuk segera mengeksekusinya. Karena memang kalau tidak begini kita akan kehilangan ini ya opportunity gitu. Kemudian yang juga sudah jalan itu adalah karena kita juga dekat sama value chain-nya ayam begitu ya. Iya. Jadi kita juga kerjasama dengan RPH rumah potong hewan gitu untuk jual karkas, kita nyebutnya. Karkas itu ayam mentah ya. Oke. Itu juga kita lagi coba pikirkan untuk bisa dieksekusi, karena kita dekat dengan mereka, sehingga kita punya harga yang bagus gitu. Sehingga kalau misalnya customer kita mau butuh ayam juga kita arahkan ke yang seperti itu. Jadi dikasih marinasi, dikasih bumbu, dan kita jual cepat begitu, kita jual fresh. Dibuat frozen food supaya orang bisa tetap nikmatin di rumah gitu ya berarti. Betul. Oke, saya catat dulu. Kita lanjut sekarang ke Pak Tri Susanto ya. Nah, kan tadi Pak Heri sudah menjelaskan tentang adaptasi apa yang sedang dilakukan oleh Ayam Geprek Juara, dan salah satunya berkaitan dengan ya frozen food juga. Nah, di kondisi sekarang kalau misalnya saya ingin tahu kondisi tentang servisnya, apakah ada perubahan? Karena kan adanya peningkatan nilai order, peningkatan nilai leads untuk tanya-tanya tentang frozen food. Apakah nyediain servis khusus kah? Atau misalnya dibuat pelayanan khusus? Karena kan terjadi melonjak pasti supply and demand, jadi bakalan mungkin barang bakunya lebih sulit ditemukan atau mesinnya sudah mulai habis. Itu kayak gimana kondisinya sekarang? Untuk saya ya? Iya. Kalau saya kemarin sih
karena kita sudah tahu pola ya kemarin. Saya bilang bagian undang itu stok yang ada di importer habisin, tarik semua. Oke, terus. Karena posisi dia itu di sisi lain rotate zone. Udah bilang tarik. Karena plastik kum, bilang jangan sampai. Oke. Terus stok bilang. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya saya mau Iqbal ya untuk usaha makanan ya. Iya. Yang mereka kalau menurut pandangan saya yang orang awam ya. Iya. Kenapa mereka ingin karena mereka berpikir kan produk yang disajikan orang lain adalah takut yang dikhawatir adalah adanya kontaminasi. Betul nggak Pak? Ada kontaminasi apa nih maksudnya nih? Kontaminasi yang tambak. Ini kan jadi bro yang namanya Iya. Memperlihatkan bahwa tempat kita itu safety. Oh, oke. Tempat safety, terus higien. Ini lah kalau higien enggak ini mungkin orang udah pasti lah higienis, tapi kayaknya saya melihat di satu kan baunya itu Ini pakai masker. Pak sebentar, ini ada yang komen dari untuk Pak Tri Susanto. Ini suaranya mantul. Feedback suaranya Mas Tri Susanto. Coba mungkin pakai dulu headsetnya atau oke. Dengar ya, Bang? Gimana? Coba. Dengar, Bang? Halo? Dengar, saya dengar. Oh, dengar. Nah, ini Ini lebih baik. Mas. Ya ulang ya. Iya. Saya ulang. Sorry. Ini Saya sih feedback. feedback ya masih. Enggak, udah sekarang udah lancar lagi. Oke. Jadi gini, kalau saya penjualan saya ini saya minimalisir pertama orang untuk datang ke kantor saya, bukan saya takut dengan corona, tapi saya punya lingkungan ini adalah perkampungan. Kalau Gojek bolak-balik segala macam itu sangat berisiko berbahaya sekali ya. Ini sekarang Gojek saya stop dulu. Jadi saya kirim ke JNE segala macam. Masalah stok saya sudah melihat ini ada tanda-tanda bakalan banyak yang lockdown. Mall-mall banyak lockdown. Terus pergudangan banyak lockdown. Makanya saya kemarin langsung buru-buru stok sebanyak-banyaknya yang lo mampu, keuangan lo, mesin vakum dan plastik vakum, gue bilang sama bagian finance sama pergudangan. Jangan lo sia-siakan, gue bilang. Lo harus cepat banyak pasar seperti itu. Nah, jadi stok produk udah ready, udah dipersiapkan jauh-jauh hari, oke? Sudah. Terus, ini saya ingin memberikan saran kepada pengusaha makanan ya. Iya. Makanan ini apa sih yang dikhawatirkan orang untuk membeli produk yang tidak dimasak sendiri, istilahnya seperti itu. Itu adalah karena adanya mereka khawatir produk ini berkontaminasi nggak ya, higienis nggak ya, virusnya nggak ya. Nah, teman-teman, mungkin saya sih melihat di salah satu dapur memperlihatkan bahwa mereka pakai masker, mereka pakai tutup kepala, terus ya istilahnya kayak APD lah seperti itu, memperlihatkan seperti itu. Kita nih higienis, mungkin dengan sistem pengantaran juga, mungkin kalau kita mau ngantar sendiri, kita persiapkan bahwa kurir kita itu siap gitu, pakai masker, pakai sarung tangan, terus kita tidak sembarangan ngasih, terus ada hand sanitizer segala macam. Mungkin seperti itu. Kalau untuk datang itu jangan deh sekarang, mungkin lebih baik pakai Gojek atau pakai sistem pengiriman aja dulu sekarang.
Oke, Nah, kalau misalnya dari mesin packagingnya pasti kan mulai banyak permintaan, pasti ada muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau misalnya pertanyaan-pertanyaannya, apakah ada yang nanya tentang kayak misalnya jenis packaging yang aman, yang bisa lebih tahan lama, atau misalnya mungkin ada pertanyaan, ada nggak packaging yang bisa lebih higienis, lebih aman untuk melakukan pengiriman dan bisa diterima konsumen tetap dengan layak kayak gitu? Ada nggak sih? pertanyaan bagus, Mas Mhm. Iqbal. Jadi gini, packaging yang sedang terjadi di wabah ini adalah Iya, bukan packaging yang oke. cantik, Iya, heeh. bukan packaging yang keren, tapi packaging bagaimana lo makanan sampai ke user dan itu higienis gitu. Dan lo bisa memberitahukan bahwa produk gue ini aman lo buat lo makan dan ini awet, Iya, bisa lo simpen berhari-hari, lo simpen dalam iya. minimal ya di freezer lo aman. Sebenarnya Jadi bisa heeh. seperti itu. Kenapa saya tertarik dengan mesin vakum, dengan alat-alat vakum, karena saya punya pemikiran ke depan bahwa orang akan makin males, orang akan males Heeh. keluar, Oh, oke. akan males, eh pokok pengennya di rumah, atau lu di hotel, lu pengennya di hotel aja, nggak mau keluar, makanan datang, GoFood, atau lo di kos-kosan, gue males jalan, lama-lama habit orang akan seperti itu. Nah, alat vakum ini tuh sangat kedepannya akan sangat bagus sekali gitu. Bahkan gue pernah ke Cina namanya daging paha ayam vakum Oke. dan di Heeh. di vakum ini kalau vakumnya itu makin ke freezer. Ini enggak digantung kayak makanan ciki gitu. Nah, Oh, itu iya, iya. dibikin seperti itu. Heeh. Dibikin kayak snack gitulah. Nah, itu ada teknologinya lagi ternyata, Bang. Bukan kalau orang kan berpikiran bahwa itu menggunakan bahan awet. Sebenarnya enggak. Iya. Ada tekniknya lagi setelah divakum gitu. Oke, jadi ada teknis-teknisnya. Oke, gitu dulu Om Tri Susanto. Saya balik ke Pak Heri. Tadi Om Tri juga sudah menjelaskan tentang proses packaging, terus tentang higienis. Kira-kira kalau misalnya dari ayam geprek juara, apakah ada langkah-langkah untuk kayak misalnya memperlihatkan ke customer bahwa kita juga higienis atau bahkan sudah mempersiapkan tentang proses pengemasannya supaya bisa diterima dengan baik ke customernya? Oh iya, itu udah pasti ya. Jadi yang pertama kali dilakukan ketika wabah ini melanda adalah semua customer kita itu mendemonstrasikan kegiatan cuci tangan gitu ya, baik di sarana sosial media maupun dari sisi memang dari sisi operasional gitu ya. Kita datang misalnya ada karyawan masuk kan ganti shift, itu ditunjukkan bahwa mereka melakukan cuci tangan, kemudian memakai masker itu sudah dilakukan juga. Jadi artinya hygiene ini harus tetap kita jaga betul. Saya setuju tadi dengan Mas Tri bahwa memang penting sekali sekarang kemasan bukan lagi cari yang paling keren-kerenan gitu. Justru malah yang paling hygienik, terhindar kontaminasi, bahkan bagaimana caranya supaya tidak terlalu banyak bersentuhan dengan manusia gitu. Jadi betul-betul kita jaga betul semuanya pakai plastik supaya pada saat mengambilnya pun betul-betul dijaga hygieniknya. Karyawan yang batuk sedikit atau babak sedikit, pilek sedikit langsung suruh pulang saja sama kantor gitu ya. Jadi memang itu yang kita lakukan sekarang. Kita ingin betul-betul assurance dari sisi pelanggan itu terasa sekali gitu. Kita jaga betul kebersihan. Iya. Kita jaga betul fitur-fitur yang dilakukan. Jadi kita ikut prosedur PSBB yang saat ini sedang terjadi meskipun di berbagai kota ya. Jadi bukan hanya di Jakarta, tapi semua kota sudah melakukan itu. Oke. Dan kalau misalnya tentang packaging, apakah menggunakan kayak proses vakum atau menggunakan kayak bahan-bahan tertentu agar ya memang jadi tambah apa ya, bisa dibilang tambah lebih awet lah selama beberapa hari ayam-ayamnya? Iya, kalau misalnya kita sih dari sisi proses produksi kan kita ada Sembra Kitchen ya. Di Sembra Kitchen itu ayam dipotong jadi 9 karkas, jadi karkas potong 9, kemudian setelah itu dimarinasi, setelah dimarinasi itu langsung masuk ke dalam
plastik yang memang kita vakum untuk masuk ke ke kulkas gitu ya, yang ke freezer yang betul-betul. Dan itu bagian dari treatment pengolahan ayam begitu. Jadi memang kita sudah menggunakan pengepakan sejak dari awal gitu. Jadi betul-betul kita kasih vakum begitu, terus masuk ke dalam freezer, kemudian disimpan, langsung di-deliver ke outlet-outlet yang memang kita harus kirim. Itu cycle-nya biasanya 3 harian gitu ya, 3 harian atau ada juga yang 1 minggu tergantung dari kebutuhan outlet kita. Jadi per 3 hari itu kita kirim ke outlet, ke titik-titik di mana yang kita butuhkan. Jadi ayam masuk, kemudian marinasi, dipotong, kemudian diolah, dimarinasi, kemudian disimpan, diolah lagi untuk pembumbuan, masuk ke dalam refrigerator, kemudian disimpan 1 atau 2 hari, dikirim ke outlet begitu. Dan itu per outlet biasanya 3 hari atau sekitar 5 harian. Sekitar 5 hari. Kalau misalnya setelah diterima customer itu kuatnya sampai berapa lama? Misalnya ditaruh di freezer? Oh, itu sih kalau kita punya SOP jangan sampai lebih dari 2 minggu gitu ya, karena emang ayam kita itu betul-betul ingin dijaga kualitasnya, jangan sampai busuk gitu. Memang di freezer kan kuat sebetulnya, bisa sampai 1 bulan. Cuman kita sih maksimum untuk internal jangan sampai terlalu lama, karena makin fresh makin baik begitu kepada konsumen. Tapi juga kita mesti memikirkan FIFO ya, first in first out gitu, jangan sampai barang-barang baru keluar duluan gitu, barang lama malah tahan. Jadi betul-betul dijaga betul kualitasnya tanpa harus mengurangi kerugian dari si konsumen gitu. Jadi memang vakum itu terus jalan sih, Bang, terus dipakai. Oke. Tentang berkaitan dengan pengiriman dan delivery tadi kan sempat disebutkan. Kalau ayam geprek juara apakah benar-benar memanfaatkan tentang kayak misalnya Gojek, GoFood atau GrabFood? Itu adakah? Ada. Nah, kondisi sekarang apakah tetap masih? Ya, untuk ya memang kalau Jakarta relatif aman. Saya dalam artian stabil, bahkan cenderung meningkat ya untuk Jakarta ya. Artinya peningkatan dari sisi order lewat online itu relatif meningkat. Meskipun kita tidak boleh buka kan kalau di Jakarta. Tetap, jadi hanya melayani abang Gojek gitu atau abang GrabFood gitu ya. Kemudian itu meningkat memang. Ada peningkatan ya? Ya, ada peningkatan. Peningkatannya beragam sih, tapi intinya sih meningkat 20-30%-an gitu masing-masing outlet. Kemudian order yang lewat online, kita juga dalam artian online di sini belum pakai ads tapi ya Pak ya, baru hanya menggunakan kanal sosial media saja. Orderan itu kita bantu gitu supaya bagaimana caranya dipenuhi secara cepat. Kalau memang radiusnya dekat kita antar. Jadi ada tim yang memang sengaja kita bangun untuk segera mengirimkan anak-anak. Jadi ada food delivery-nya sekarang bikin divisi khusus ya. Ada divisi khusus itu terjadi di daerah yang timur, kita bikin setting up khusus untuk delivery. Even 3 atau 4 yang tadi saya ceritakan, 3 pack saja dikirim sama kita gitu. Jadi supaya bisnis tetap running dan customer tetap happy gitu. Itu kita jaga betul. Apalagi bisnis kayak gini kan sangat rentan swinger ya, sangat rentan perpindahan dari yang loyal antar brandnya. Jadi memang begitu order kita langsung dahulukan, sehingga kalau mau cepat ya larinya ke kita gitu. Itu sih yang ingin kita bangun. Nah, lanjut lagi, sekarang saya mau tanya lagi ke Om Tri Susanto nih. Tadi kan udah dibahas tentang pengiriman. Nah, kalau misalnya di kondisi sekarang, apakah kalau misal jenis packaging seperti apa sih yang aman, atau misalnya apakah ada keinginan khusus untuk si kliennya untuk memberikan ke customer, misal dibikin packaging khusus kayak semacam kayak bekal makanan kah, atau punya kayak misalnya yang saya tahu kan ada kayak kopi yang dibikin kayak kaleng gitu misalnya, terus atau botolan, atau yang tadinya produksi biasa jadi bisa divakum langsung dikirimkan ke customer. Apakah ada yang kayak gitu-gitu permintaannya? Ya, sebenarnya packaging yang sangat bisa dipakai oleh UKM. Iya. Kaleng itu sangat mahal sekali, karena saya juga banyak mesin-mesin pengalengan. Iya. Sorry. Ini saya juga itu ya. ada buat
kaleng ini, Iya, heeh. ya. Ya, kayak saya juga konsen di kaleng. Tapi saran saya gak usah pakai kaleng deh. Oh. Lebih baik kalau pakai vakum aja. Vakum, Pakai itu lebih terjangkau vakum ya. dan lebih terjangkau dan sebenarnya itu bisa awet lama lah ya. Dan sebenarnya gini, saya cuma punya konsep yang agak gila sedikit sih, Bang. Apa tuh? Cuma belum saya terapkan. Jadi gini, makanan semua tuh sebenarnya bisa divakum, tapi saya belum bisa dengan sterilisasi. Ketika divakum seharusnya ada sterilisasi. Karena apa? Ada tetap ketika proses vakum itu ada udara yang terjebak dan itu harus disterilisasi sebenarnya. Oh, oke. Kondisinya Gitu, sekarang belum ya? Belum ada yang kayak gitu atau? Sebenarnya simple ada, cuma orang nggak paham, nggak tahu tentang plastik vakum. Saya jelasin plastik vakum boleh Bang Sumbar? Ya oke deh, boleh deh. Sambil buat teman-teman yang lagi nontonin live ini, kalau misalnya ada pertanyaan yang berkaitan dengan bisnis F&B, ini boleh banget komen. Ini sebenarnya udah ada 1-2 pertanyaan, tapi boleh teman-teman nanti kirimkan aja pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan jawab di akhir sesi kita. Oke, lanjut Mas Tri. Mana? Ya. Lagi ambil mesin vakum ya kayaknya ya. Nah, itu dia. Sorry. Ya gimana? Ini plastik vakum Bang. Ya, Ini plastik vakum yang saya jual. Ini insya Allah higienis karena pabrikasi bukan rumahan. Ada plastik vakum yang dikerjain di rumahan. Jadi plastik second dari pabrikan dipotong-potong terus dibuat plastik seperti ini dikerjakan dengan bed sealer manual. Kalau ini? Saya pernah kalau ini dari pabrikasi, jadi tanpa sentuhan tangan sama sekali. Karena saya cium buat itu dalamnya bawa kok bau tikus saya bilang, udah ngacau deh. Nah. Oke. Jadi perhatiin dulu kualitasnya juga ya. Oke. Ya, kualitas plastik vakum banyak yang Oke. Saya jelasin tentang plastik vakum. Plastik vakum ini sebenarnya 3 lapis, 3 layer. Iya. Ya, di luar tuh nilon, di dalam PE. Nah, sebenarnya plastik ini tuh kuat di atas sampai 121 derajat. Oke. Kelihatan enggak? Kurang kelihatan sih, tapi ya udah dijelasin aja nanti. Oke, ini 121 derajat sebenarnya. Dibekukan bisa beku tidak akan pecah. Iya. Tidak akan pecah di freezer gitu. Oh iya. Nah, ini ada standar mutu dari Perindustrian. Oh, jadi memang harus dipilih-pilih ya jenis plastiknya, karena nggak bisa sembarangan plastik. Karena ya ini berpengaruh juga tentang bisnisnya kalau mau dibuat frozen food begitu ya. Oke. Iya. Sangat berpengaruh sekali dengan frozen food. Biasanya kalau plastik yang biasa, orang kan mengira gue belum nyimpen vakum, terus gue pakai plastik biasa, terus gue taruh di freezer, kok pecah ya? Iya. Ya iyalah pecah karena dia bukan pori-porinya beda, terus getas. Oke. Saya mau ceritain tentang plastik vakum ini bisa di kondisi semua kondisi hampir. Koneksinya ini kenapa putus-putus? Om Dri? Halo? Iya, tadi suaranya. Kayaknya hujan nih, Bang. Oh, tadi ada suara. Jadi memang beda-beda dari ini. Saya mau ada pertanyaan itu sebelumnya tentang tentang kemasan. Tadi kan sempat disebutkan oleh Om Tri, Pak Heri juga tentang ada perubahan customer behavior atau kebiasaan customer yang datang ke tempat. Sekarang kita makannya itu di rumah. Contoh pribadi aja, saya juga sebenarnya jadi biasanya kan sering ke kafe, sering makan di luar juga, tapi di kondisi sekarang akhirnya coba belajar masak sama beli produk-produk yang memang ready meal atau frozen food. Ini contoh saya belinya kayak ginian nih. Ini mungkin kelihatan ya. Apa nih? Ini dia. Ini ready meal. Saya stok. Jadi ini saya pilih alternatif kayak gini supaya bisa masak. Ini tinggal di steam atau di microwave sebentar, bisa langsung siap makan. Ada nasi, ada
jenis makannya beef teriyaki, beef yakiniku, atau ini apa ini? Yang saya ambil chicken mushroom noodle, mie ayam. Terus Itu Bal. apa? Itu nasinya Iya. nasi udah matang. Nasinya konsepnya bisa dibilang sih setengah mateng sih. Jadi kalau misalnya di proses steam, jadi ini kayak masih keras nasinya, kayak bener-bener kayak batu gitu. Tapi pas dia di steam langsung jadi lembek, jadi kayak jadi ceritanya ini konsepnya nih, nasi udah mateng, terus airnya itu dikeluarkan, jadi bener-bener tanpa air, kering banget gitu nasinya. Terus pas proses dia di steam kan ada air masuk gitu kan, penguapan, jadi nasinya lama-lama jadi kayak lembek lagi dan akhirnya bisa dimakan gitu. Nih ini konsepnya kalau Fiesta Ready Meal. Ini saya makan nih, ini kebetulan yang saya masih ada stoknya tentang mie ayam yang pertama. Terus ada juga yang kayak gini, ini saya juga stok kalau misalnya mau makan bubur. Ini packagingnya kayak gini konsepnya. Jadi ini tinggal dihangatkan aja, ditaruh di apa namanya, kayak panci untuk diairin, dipanasin, baru ini udah siap santap. Dan apa namanya ya, jenis packaging pun beda dibandingin kayak apa ya, snack atau apa. Ini beda. Terus yang terakhir, karena sering ke kafe, perubahannya juga akhirnya saya stok yang kayak ginian nih. Kopi kan biasanya datang ke kafe, sekarang saya mulai stoknya yang kopi literan kayak gini. Nah, ini perubahan yang saya alamin secara apa ya, secara pribadi ada banyak perubahan. Nah, dari perubahan yang kayak gini, kira-kira ini kan berkaitan banget nih, yang tadinya industri UKM saat ini belum kepikiran tentang packaging seperti ini, terus proses pengiriman, karena memang kondisi sekarang kalau misalnya saya riset juga, ada beberapa sih dari McKinsey misalnya, ini ada penurunan sekitar 56% untuk dine in, tapi ada peningkatan untuk food delivery sebesar 25%. Dan perubahan orang itu yang tadinya beli makanan, misalnya beli martabak, sekarang belinya memang untuk kebutuhan sehari-hari, jadi belinya frozen food sama ready meal seperti ini. Nah, kalau misalnya dari mungkin dari Ayam Geprek Juara, apakah nanti kepikiran untuk bikin subscription misalnya, jadi memang kayak semacam nasi box atau catering harian atau apa gitu? Ya, itu ada sih, memang kita kepikiran untuk setting up seperti itu, karena memang kita harus segera pivoting ya, harus segera menemukan cara bagaimana keluar dari trap seperti ini. Kalau kita mengandalkan hanya cara-cara lama, kita gak bakalan survive gitu. Jadi bagaimana caranya menemukan sebuah cara-cara baru sehingga kita bisa survive di era seperti ini. Kepikiran sih ke arah situ. Subscription kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya Om Tri, kalau ini kan banyak teman-teman UMKM yang ya apa ya, bisa dibilang kondisinya memang saat ini benar-benar lagi terpuruk ya di kondisinya. Terus ya mereka jualan makanan. Mungkin kalau misalnya apa ya, masih baru, masih belum terbiasa untuk ngadapin kayak krisis-krisis seperti ini, kira-kira ada nggak sih hal atau yang bisa dilakukan dalam waktu singkat nih buat teman-teman yang tadinya jual makanan biasa aja, akhirnya dibuat gimana nih caranya biar bisa dikirim frozen food yang paling benar-benar bisa dilakukan di kondisi sekarang, seefektif mungkin kalau bisa dari proses packaging. Iya. Ini saya jelasin dulu tentang plastik vakum tadi dipotong. Ya. Jadi plastik vakum ini sebenarnya bisa untuk dimasukkan ke microwave ataupun langsung dimasukkan ke air hangat, air panas. Jadi dicelupkan. Misalnya ada produk makanan, ini sudah ada ayamnya. Kondisi ini nggak bisa masak lah. Jadi tinggal celupin aja air panas. Nah, gizi, rasa itu tidak akan berubah. Seperti itu, Bang. Oke, sama kayak yang tadi bubur tadi ya, Bang ya. Ini itu yang ini tuh sebenarnya di luarnya aluminium, di dalamnya nilon. Oke. Jadi dia melalui proses sterilisasi, namanya di retouch. Jadi dipanaskan,
di suhu sekitar 180 sampai 121 derajat, Ya. lalu langsung dicelupkan di air dingin. Fungsinya untuk mematikan bakteri yang masih ada tersisa di dalam. Lalu bakteri yang tidak mati di sekian derajat dikagetkan dengan air es dingin. Itu proses sterilisasi. Biasanya kalau Ritot itu kan mahal sekali. Iya. Kalau teman-teman itu kalau memang nanti mau mensterilisasikan makanannya, bisa pakai panci presto. Oh, itu gimana tuh? Tekniknya sama. Ya, sama, setelah di seal, di vakum, produknya masukkan ke panci presto. Sekian detik kalian riset sendiri, saya nggak tahu. Mesti coba-coba kalau itu lalu, ya. Itu harus setelah diangkat langsung celupin air dingin, kagetin. Kalau nggak begitu nggak. Memang itu tekniknya seperti itu. Oke, itu Teknik, yang bisa dilakukan oleh UMKM sekarang ya, kayak misalnya aduh ini mesti diapain ya, itu aja lah. Jadi ambil cari tentang apa namanya? Kertasnya, apa tadi plastiknya? Plastik khususnya. Ini plastik khusus nilon sebenarnya minimal inilah. Kalian kalau kalian punya masih ada dana, nah ini mesin vakumnya yang portable. Ini portable. Ini buat kering basah, hati-hati kalau jangan salah beli, nanti beli yang kering lagi. Terus hati-hati kalian beli murah, ada merek Crisbo, Freshpack, terus dari apa ini yang ada nozzle-nya. Itu kalau beli mesin murah tapi plastiknya mahal, plastiknya masih impor. Harus impor. Jadi hati-hati dari pemilihan mesin supaya bahan baku plastiknya bisa terjangkau juga ya. Oke. Nah, ini plastik masih bisa terjangkau. Sebentar ya, ini saya tunjukin, saya cuma sampel plastik embos. Itu banyak banget yang nyari plastik embos ke saya, bilang saya nggak ada itu. Kenapa? Plastik impor karena plastiknya impor mahal. Kasihnya UKM belum beli mesin murah, tapi plastiknya itu mahal. Buat apa? Ini agak bertotol-totol kayak gini nih. Berteks. Ini nih Crisbo Fresh atau dari Getra yang ada mesin vakum yang nggak ada nozzle-nya atau ya itulah. Pokoknya dia harus pakai itu. Hati-hati deh. Oke. Jangan karena murah. Mendingan lu pakai ini nih. Apa tuh? Itu apa? Kalau teman-teman nggak ada dana untuk beli mesin, ini sebenarnya alat bekam ya. Alat bekam. Itu bisa untuk kayak ngevakum. Iya bener sih, ngebekam kan ngevakum ya. Oke. Oke. Kayak gini Pak. Kita cuma mau setrikaan. Oke. Disetrika nih pinggirnya. Set. Selesai. Lalu nanti dipotong. Terus mulai dimasukin ke lubang yang kecil yang kita bikin tadi, dipotong dikit itu, masukin. Vakum sampai habis, selesai. Tutup sini, terus langsung setrika lagi, tutup, selesai udah. Oke, ya mungkin nggak 100% tapi seenggaknya membantu gitu ya. Dengan mantap kan teman-teman yang terdampak kalau nggak bisa beli mesin vakum ya. Karena level mesin vakum tuh beda-beda, Bang. Jadi kalau yang besar sekali kayak mesin vakum yang ini nih. Ini mesin vakum. Sebentar, Mas Tri kayaknya reconnecting nih. Tampilannya nggak bergerak. Oh gitu, karena saya bergerak kali. Tampilannya masih ngeframe di scene yang tadi. Oh gitu. Ya pokoknya ada gitu lah intinya. Masih dengar kan? Kalau suara masih oke. Kayaknya ini koneksi dari sana mungkin. Iya, dari saya jelek ini. Murahan. Ya gimana? Yang vakum ada sterilisasinya sebenarnya. Kalau mesin vakum yang besar yang ada bodi besi itu sebenarnya ada sterilisasinya. Jadi dia bisa menghisap, dimasukin udara panas dulu. Misalnya kalau rendang dia langsung kayak ada buih-buih gitu. Nah itu dia sebenarnya lagi memasukkan udara panas. Kalau yang portable itu nggak ada, cuma menghisap udara aja. Lagi nanti kalau kalian pakai alat bekam ya seadanya. Tapi intinya gini nih. Jangan sampai ketika
merasa yakin dengan harus bisa di suhu ruangan, enggak, jangan. Cold chain, rantai dingin, lu benar-benar harus memperhatikan. Kalau frozen food, namanya frozen food, ya lu harus dalam kondisi dingin. Kalau penyimpanan, betul. Jangan sok yakin dengan kayak udah gempul bisa dipajang-pajang rendangnya. Ya iyalah, dia udah ngelewatin proses sterilisasi. Gitu, dia tahu namanya retouch ya gitu. Mungkin kayak gitu aja kalau gue sih. Oke. Ini gue jawab beberapa pertanyaan ya yang sudah masuk. Ini suaranya masih mantul-mantul, Bondi. Nanti next live kita bakal lebih rapihin tentang suaranya. Sementara nanti kalau misalnya teman-teman yang sudah join di waiting list tentang live-nya, kita kirimin file recordingnya, jadi yang suaranya bisa lebih baik, karena ini juga seluruh rekaman untuk live-nya juga kita bakal rekam, kita kirimkan. Ini saya langsung masuk ke sesi tanya jawab karena memang sudah hampir sejam kita mulai. Oke, ini ada pertanyaan dari, sebentar lagi scroll. Nah, ini dia. Oke, ini pertama pertanyaannya tentang Facebook Ads dulu. Jadi pertanyaan dari Anthony Mosaf. Ya, kalau diiklanin di Facebook Ads frozen food itu bagusnya objektif apa? Oke, ini kalau yang ini saya yang jawab jadinya. Jadi ini tentang Facebook Ads, jadinya tentang frozen food. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah punya mesinnya atau bahkan sudah ready produknya untuk dikirimkan, kalau ditanya bagusnya objektif apa, pengalaman saya ada beberapa jenis. Yang pertama mungkin masih di PPE, Page Post Engagement. Dulu pernah ada klien berkaitan dengan kayak semacam bakpao karakter. Itu kita menggunakan objektif tersebut, objektifnya Page Post Engagement dengan konsep dengan kayak bagi-bagi resep. Jadi resepnya kita tulis, kita kayak ada video, ada foto-foto, ada tutorial resep bener-bener. Jadi step by step resepnya seperti apa. Tapi kalau misalnya Bunda nggak mau ribet, bisa beli di sini. Caranya gitu. Jadi dikasih tahu listnya, tapi ada cara yang paling gampangnya itu tinggal beli aja, dikirim pakai JNE atau JNT sehari sampai. Itu Page Post Engagement. Yang kedua ya memang conversion aja, jadi langsung buat order. Tapi kalau misalnya frozen food akan lebih baik kita tujuannya bukan langsung ke end user, tapi tujuannya untuk membangun jalur distribusi. Jadi untuk nyari agen reseller, karena dengan adanya agen atau reseller di berbagai titik kota, si customer akan lebih mudah untuk membelinya dan bisa lebih cepat prosesnya. Selain itu secara biaya pun lebih efektif gitu. Itu tentang Facebook Ads dan frozen food. Kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Mas Fajar Suyamto. Perlu percobaan tes produk bisa bertahan lama gitu nggak Mas untuk menentukan expired date-nya? Mungkin Om Tri Susanto bisa. Ini di kondisi apa, Bang? Di kondisi normal apa kondisi PSBB nih? Pertanyaannya. Kalau ini ya sekarang sih PSBB, karena kan kondisi sekarang. Kalau gue sih yang berpikiran dia harus try and error sendiri lah. Kalau gue sih punya cara ya. Lo bikin dalam satu produk yang sama, lo masak normal seperti biasa, lo bikin 7 produk atau mungkin lo bikin 14 packaging. Lo lo tanggalin, setiap hari lo buka, lo rasain. Kalau lo masih aman di 2 minggu, ya udah, lo masih aman jualan. Intinya gini, kalau lo sampai 2 minggu lo nggak bisa jualan, ya yang dipertanyakan adalah lo bisa jualan enggak gitu loh. Oke. Iya kan? Iya. Jangan sampai barang lu tuh numpuk nggak jelas. Jadi kalau dalam kondisi normal, lo bisa datang ke untuk ngecek panjang umurnya masih produk, lo nggak usah ngetes kayak begitu, tapi lo kirim aja ke lab. Di Parahyangan kalau UI atau apa gitu, atau Sukupindo tuh ada cara ngecek lo sampai kuat berapa lama produk lo. Bisa sampai 2 tahun. Waktu itu temen gue, kalau sudah melewati proses autoclave, dia diperkirakan bisa sampai
2 tahun dan sertifikatnya ada. Oh. Oke. Kebayang. Gitu. Nah, baru gerak lagi nih sekarang. Oke. Iya. Ya, oke. Jadi kebayang, mudah-mudahan itu menjawab ya Mas Fajar. Jadi memang kita harus tes sendiri karena memang setiap produk kan beda-beda juga untuk menentukan expired date-nya seperti apa. Mungkin kalau misalnya udah pabrikan kita bisa untuk nentuin karena memang udah ada standarisasinya, tapi kalau misalnya dari segi UMKM memang banyak hal yang terbatas, jadi kita harus coba-coba secara mandiri. Nah, ini lagi Mas Fajar lagi nanya lagi. Kalau misalnya teknis pengiriman yang efektif dan coverage areanya gimana gitu. Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Heri tentang pengiriman dan coverage areanya. Ya, kalau pengiriman sih memang gedung kita memang kita dibatasi hanya 5 km ya. 5 km kita pakai pengiriman sendiri. Tapi kalau misalnya lebih dari itu biasanya kita suggest pakai jasa kurir gitu ya. Apakah itu mau lewat GoSend atau GoRide atau Go apa itu. Atau misalnya kita ke logistik perusahaan logistik gitu. Cuman kan kalau saya kan fast food, jadi kalau fast food harus secepat mungkin begitu. Jadi kita biasa pakai GoSend gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang lain yang bisa kayak frozen food itu bisa dikirim bisa pakai logistik, kan sekarang logistik relatif lebih terjangkau ya. Iya, yang sehari sampai. Jadi pengiriman ini paling 2-3 jam gitu ya. Iya. Jadi yang coverage segitu aja. Betul. Lebih dari itu sayang karena barang-barang kita tuh perishable istilahnya, mudah membusuk, makanan kita kan harus dijaga kualitasnya juga. Oke. Jadi kalau misalnya makanannya memang tidak bisa tahan lama dari pengiriman, ya harus dilihat juga coverage areanya. Benar. Contoh kalau misalnya kita bahas dari brand kayak Pizza Hut kan kenapa dia sebut 40 menit sampai, dan kalau misalnya lebih dari itu dia nggak bisa nerima karena memang pizza kalau terlalu lama nggak enak gitu kan. Beda rasanya. Oke. Tapi kalau misalnya frozen food ya mungkin sehari sampai kali ya, karena kan kalau misalnya kalau kemasan frozen food kalau terlalu lama di luar itu bisa mengembung. Iya, benar itu. Menggembung. Ya contoh karena saya belum terbiasa untuk beli kayak ginian frozen food. Saya beli chicken wing, saya lupa tidak ditaruh di freezer. Efeknya itu jadi sangat menggelembung. Dan saya juga ragu jadi makannya. Ini masih bisa dimakan ya? Jangan. Jangan ya. Jangan. Ya udahlah. Itu udah berproses. Berproses ininya. Kalau sudah mengembang, jangan kan berubah warna itu buang. Jadi saya taruh belum. Jadi yang lain masuk ke kulkas, freezer. Yang satu jatuh ada di bawah. Jadi kayak kulkas biasa aja di bawahnya. Nah itu. Setelah beberapa hari saya baru sadar, terus ngelihat wah ini ngegelembung. Terus apa yang saya lakuin, saya taruh lagi freezer, kok nggak ngempes lagi. Berarti emang itu udah nggak layak makan ya? Nggak layak. Ya udah dibuang kalau gitu. Kasihan deh lo. Jangan Bal. Belum nikah Bal, mati lah. Belum tahu ini kayak Mas ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Setia Muhammad tentang kalau ini ada recordingnya ya, nanti akan dikirimkan mungkin kalau live kayak gini mungkin karena ini benar-benar percobaan live, kita benar-benar masih coba suaranya supaya nggak mantul. Kemarin sih udah coba kalau misalnya 2 orang lancar. Nah sekarang percobaan ketiga ternyata ada feedback suaranya. Nanti saya bakal setting lagi di bagian mixernya, mudah-mudahan oke. Terus berkaitan dengan teknis lagi nanti bakal saya share rekamannya. Setelah ini saya langsung upload mungkin di YouTube. Nanti bakal dikirim linknya, link udah jadinya. Thank you. Terus ini ada pertanyaan dari Mas Burhan Effendi. Ada distributor frozen food yang recommended? Mungkin bisa salah satu ya, Pak Heri atau Amri, mungkin ada rekomendasi frozen food. Mungkin bukan langsung sebut merek, tapi yang kira-kira seperti apa distributornya ketika kita milih. Saya bakso aja sih, bakso. Kenapa? Bandeng presto. Ya kan ini kayak bakso gitu. Om Sandy Marlen itu kan bikin bakso sendiri, itu kemarin dia beli mesin untuk di packing. Seperti itu. Bakso. Mulai banyak bakso, terus mungkin banyak juga
Bandeng Presto masih bisa itu Bal untuk dijadiin tempat PSBB lauk ya. Nah kalau dari Pak Heri lauk. Ada insight berdasarkan tentang frozen food kira-kira yang seperti apa yang kira-kira mudah untuk dijual kembali? Ya, ini kan tadi pertanyaannya lebih ke ini ya, lebih ke distributor ya. Distributornya. Carinya yang kayak gimana sih gitu? Ciri-cirinya aja, nggak usah sebut merek atau gitu. Ya, oke. Ya kalau ciri-cirinya sih memang dari sisi kalau kalau kita menggunakan menjadi distributor frozen food itu adalah pertama mau nggak mau masyarakat kita tuh suka dengan small packaging. Jadi artinya yang relatif packagingnya nggak terlalu gede gitu, nggak terlalu kecil juga gitu. Jadi nanti pastikan ada segmen yang memang kecil. Jadi jangan sampai misalnya ya katakanlah dua potong ayam misalnya ya, atau misalnya satu ayam utuh gitu, atau misalnya katakanlah 9 potong. Udah itu aja. Jadi jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu malah kita kebanyakan SKU malah jadi kurang malah jadi repot. Atau sekalian kelas enterprises yang besar sekalian, misalnya 10 ekor ayam langsung ke situ. Jadi kalau jangan dulu, mendingan yang tadi yang simpel aja dulu. Kalau dari saya sepengetahuan saya tentang ayam sih seperti Oke. Ini saya kemudian kalau yang lain ya pasti jangan lupa juga PIRT dan kayak gitu wajib ada. Kemudian halal dan lain-lain itu juga harus compliances gitu ya. Karena memang masyarakat kita sangat memerlukan itu untuk menjamin bahwa kita ada proses yang benar dan halal sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia gitu. Ini saya mau ngasih insight dari sisi customer ya. Tentang pembelian tadi kan nyebut bakso, jadi saya keinget saya beli produk bakso sebesar apa ya? Intinya saya beli sekitar harganya 150.000, itu ada busuk. Jadi ada pokoknya kayak satu baksonya sekitar 4.000, jadi ada berarti berapa tuh? Pokoknya ada banyak lah, puluhan dapat gitu, satu plastik besar gitu kan. Saya beli. Ya karena memang saking bosennya nyari alternatif makanan, saya beli. Tapi itu beli yang pertama aja, jadi saya nggak mau beli lagi, malah saya langsung nyari ke kayak Indomaret atau Alfamart yang bakso yang kecil aja, yang cuma 5 atau 6 bola kayak gitu, 6 baksonya, 6 biji baksonya. Jadi saya lebih memilih yang kecil-kecil aja packagingnya dibandingin beli itu yang besar, karena jadi awalnya sih enak makan, tapi lama-lama bosan hampir tiap hari kan. Kalau enggak kan dia nggak terlalu awet juga, dia cuma 2 minggu tahannya. Jadi hampir tiap hari kemarin waktu karantina ya makan bakso pagi, siang, sore gitu, supaya cepat habis gitu. Ya itu insight-nya. Terus ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita akhiri ngobrol DTM perdana ini. Ada pertanyaan dari Mas Cesar Triasdana, ada rekomendasi mesin vakum yang bagus? Nah ini yang jawab mungkin Mas Trisanto. Trisanto nih, pasti tahu saya jawab. Iya. Gini, mesin vakum yang saya jelaskan tadi itu tergantung dana ya. Kalau dananya yang ada dana lebih baik pakai yang sudah stainless ya, bodinya stainless, pakai chamber karena dia ada proses sterilisasinya ketika vakum. Tapi kalau nggak ada, pakai aja ada dananya sekitar 1 jutaan gitu, 1 juta sampai 1,5 juta, pakai merek yang Sinbo, yang banyak banyak itu Sinbo punya. Kalau saya sih saya ajarin perawatannya Bal. Biasa buat nilai juga, jadi videonya gue private. Video itu. Jadi ada yang beli gue. Ya udah link perawatannya seperti itu. Itu aja sih. Jadi memang beda-beda ya dari sisi harganya juga. Jadi disesuaikan aja dengan kondisi saat ini. Harganya. Oke, gitu aja deh. Paling kita ini udah 1 jam lebih untuk live kali ini. Ada rencana 1 jam aja. Paling gitu aja. Saya bakal recap beberapa poin-poin yang dari tadi saya catat berkaitan dengan perubahannya atau adaptasi apa yang bisa dilakukan untuk bisnis food and beverage di kondisi COVID-19 ini. Salah satunya dari insight yang di-share oleh Pak Heri Ardin. Jadi
ada beberapa hal kayak misalnya kondisinya saat ini memang ada penurunan, tapi kita tidak fokus ke penurunan itu, kita fokus ke bagian solusinya. Jadi bukan yang reaktif solusinya, tapi memang dibikin planningnya dari ada beberapa jenis strategi. Pertama tentang follow up pelanggan-pelanggan lama. Lalu dari setelah follow up pelanggan lama, kita mulai fokuskan tentang online delivery-nya, bahkan bikin divisi khusus ya Pak ya tadi ya untuk food delivery. Terus selain itu ada juga treatment untuk pembuatan produk baru yang tadinya mungkin ada cuma nasi ayam plus sambal, mungkin sekarang jadi dua ayam atau gimana untuk orang beli gitu ya. Jadi ada diferensiasi di situ, kita bikin paket khusus untuk pandemi seperti ini, paket khusus makan di rumah aja mungkin campaign-nya. Terus kalau misalnya insight yang saya dapat dari Om Tri Susanto, ini berkaitan dengan tadi packaging, kondisi sekarang orang nyari packagingnya yang bukan lagi bagus-bagusan, tapi yang memang secara kualitas dari sisi higienisnya. Terus udah mulai ya untungnya di sini kalau misalnya dari sisi mesin ada peningkatan jumlah sales, alhamdulillah. Kehabisan mesin, portable bahkan. Jadi ya mungkin nextnya ada tips-tipsnya. Tadi juga kalau misalnya teman-teman yang kesulitan untuk kondisi dari dana, mungkin bisa pakai alternatif yang tadi, alat yang sederhana yaitu mesin alat bekam. Alat bekam. Halo Bang, mau jelasin dikit. Alat bekamnya ini dimodifikasi ya. Ini sedotan minuman. Oh jadi nggak benar-benar alat bekam itu, tapi ada modifikasi sedikit ya? Iya, modifikasi terus dipakai lem. Iya. Ini baru nanti disedot gitu aja sih. Oke. Jadi ya dari alat bekam tadi sama plastiknya mungkin dipilih yang food grade kayak gitu tentang solusinya. Terus kayak ada banyak jenis ya kalau misalnya kita ngebahas, ada jenis-jenis packaging tadi juga udah disebutkan. Terus kalau misalnya dari Pak Heri juga tadi share tentang ada treatment khusus. Ada misalnya dimarinasi lalu diolah lagi bumbunya baru divakum untuk supaya bisa lebih lama 1-2 minggu lah awetnya gitu ya. Dan efeknya mulai ada kayak penjualan order order online bakalan meningkat dan adanya aktivasi food delivery. Paling gitu aja kalau dari insight-insightnya. Mungkin teman-teman bisa ambil kesimpulan atau mungkin Om Tri Susanto mau nambahin. Iya, gue mau nambahin itu yang tadi lo makanan dikeringin itu, Bal, yang tadi lo packaging itu. Itu kan kering. Itu kering. Ya, itu namanya dia itu ada namanya mesin dehidrator, Bang. Dehidrator ya namanya ya. Oke. Namanya dehidrator. Jadi teman-teman kalau mau pakai cari alat namanya dehidrator. Jadi dia kayak lo masukin produk terus dia kayak oven, tapi dia dikeluarin itu hanya uap airnya aja, jadi kering gitu. Kayak lo masukin misalnya buah-buahan atau lo bubur atau apa di situ, nanti tinggal dihancurkan dengan penghancur aja, nanti jadi bubuk. Gitu. Ngomong-ngomong tadi bubuk, sebenarnya selain beli yang bubur seperti ini gitu kan, saya juga beli bubur namanya super bubur sama bubur ya. Itu buburnya itu bubuk. Jadi tinggal diseduh pakai air panas aja gitu. Itu pakai dehidrator ya. Oke. Tapi itu untuk kalau misalnya level UKM belum ya. Itu next stepnya. Bisa sih. Hah? Kalau punya dana ya beda dong kalau punya. Ya. Dananya sekitar 8 juta sampai 10 jutaan itu. 8 juta sampai 10 juta. Murah juga ya Mas ya? Iya, masih termasuk murah tahu sebenarnya. Iya, murah itu karena ada yang mahal juga, saya sempat lihat-lihat sampai ratusan ada juga. Oh iya, yang gede Pak, itu yang selemari. Ya. Betul. Oh iya, ini ratusan juta. Ini saya lupa tadi sempat mestinya ditanyain di awal juga tentang sambal, karena salah satu produk UMKM paling sering kan itu sambal. Itu gimana kalau packagingnya yang botolan gitu kan? Soalnya saya pernah ada pengalaman klien, jadi dia memang masih sebutannya coba-coba untuk buat frozen food. Jadi dia cobain jualan sambal, tapi pas pengiriman pecah. Jadi pas pengiriman di pesawat pecah, akhirnya dia cek lagi, ganti packaging, dicoba packagingnya, akhirnya ujung-ujungnya dia pakai yang kayak gini nih sambalnya.
Dulunya dia Ya. pakai kayak botolan gitu, tapi pecah. Nah itu kenapa sih bisa pecah? Ya, karena dia nggak pakai plastik nilon, Bal. Ah iya, betul. Lo plastik nilon, ini plastik nilon Iya. ini. Ini gue tarik ini nggak akan pecah, Bang. Mm-mm. Oh, Lo mau banting, lo air masukin, Iya. terus lo seal, lo mau injak juga nggak akan pecah. Bebek doer itu, iya. bebek itu banyak ngambil ke gua plastik. Itu ternyata buat packaging, sambelnya, buat kirim sambelnya itu dalam bentuk besar di seal, dikirim ke outletnya. Iya. Oh, itu pun jadi bisa lebih awet ya berarti dengan pakai proses seperti itu kalau sambal. Enggak sih, itu cuma buat security, nggak hancur aja, nggak pecah. Kalau misalnya kan sambal lumayan cepat tuh untuk basinya. Itu apakah ada treatment khusus mungkin dari bumbunya atau packagingnya atau gimana sistem karena kan konsepnya di kemasan itu. Ya, konsepnya di kemasan jadi gini, Bal. Kalau sambal yang itu kalau mau ini harus ada proses sterilisasi yang lo bilang retouch. Iya. Oh. Jadi lo mau kaleng nggak bisa, lo harus pakai namanya pengawet makanan tetap. Gitu. Lo di dalam botol mau di dalam saset kayak gini. Iya. Lo tetap ada pengawet makanan. Oke. Jadi memang ya kalau mau kayak gitu harus ada pengawetnya ya. Oke. Benar. Kalau yang ini pun ini sampai 2021 expired. Ya udah jelas ada pengawetnya. Ini juga sampai 2021 juga, Maret 2021 setahun lagi. Ya, gitulah. Kalau misalnya kopi ini sih makin lama espressonya makin kuat sih sebenarnya kalau kopi yang kayak gini. Itu kan pakai susu, Bang. Iya. Jadi ini pun bertahannya cuma maksimal 2 minggu karena ada susunya. Tanpa susu ini bisa lebih lama sih. Iya. Ini juga masih di seal ininya. Jadi ya gitu. Ini kopi apa ini? Kedai kopi karena rasa tuh. Gitu ya. Oke, gitu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah join dan nanti akan dikirim rekaman live-nya. Terus saya juga ngucapin terima kasih buat Pak Heri dan Om Tri Susanto yang udah meluangkan waktunya. Sama-sama, Bang. Mudah-mudahan apa yang Pak Heri dan Om Tri share bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Amin. Gitu aja ya. Semoga selamat ya semua ya. Amin. Sehat. Oke. Sukses. Yuk. Gitu aja dari saya. Semoga live selama 1 jam lebih ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya Iqbal Maulana dan terima kasih.